guys! Welcome back to English Lesson with me, Miss Astrid. Today we are going to have a material about a procedure text. But first of all, before we are going to the material, I have one question to you. Do you know what procedure text is? I think you already know what it is. Procedure text adalah cara-cara atau tahap-tahapan melakukan sesuatu. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah memasak. Untuk memasak sendiri, yang pertama kan kita harus menyiapkan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, terus alat yang digunakan itu apa aja. Dan yang ketiga, itu adalah cara-cara untuk memasak suatu bahan tersebut. So, dari penjelasan itu tadi, sudah mengerti apa belum? I think do you understand what I mean? So let's check this out to the material. So now move to the material. Here we go. Okay. Procedure text is a text shows a process of to do something through a sequence of action or step. Jadi, procedure text sendiri itu adalah proses melakukan sesuatu melalui sebuah tahap-tahapan atau step by step. Procedure text itself is divided into two. And the first one is the text that instruct how to do particular activity. Jadi, yang pertama itu adalah instruksi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya yang pertama, receipt atau resep, seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua adalah rule of games atau aturan-aturan yang ada di dalam games. And the third is road safety rules. Itu adalah seperti aturan di mengendara ketika kita di jalan raya. And the second one is the text instructs how to operate things. Jadi, tipe yang kedua itu adalah procedure text untuk melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Contohnya, how to operate an appliance, a machine, or computer. And the next is the generic structure of procedure text. Jadi, ini adalah generic structure atau struktur dari procedure text. Yang pertama adalah goal, showing the purpose. Biasanya itu adalah judul dari suatu procedure text itu sendiri. And the next is material, telling the needed materials. Jadi itu adalah bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan dalam procedure text itu sendiri. And the next is step 1 till end, describing the step to achieve the purpose. Jadi itu adalah step-stepnya, mulai step awal, kedua, ketiga, sampai step terakhir untuk melakukan sesuatu, itu dia masuk di kategori yang ketiga. Yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri procedure text atau the characteristic of procedure. Yang pertama adalah menggunakan pola kalimat, perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks procedure. Jadi itu seperti next, then, itu dia adalah pola kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Contohnya, yang pertama, yang kedua, selanjutnya, dan yang terakhir itu adalah kata penghubung atau konjungsi. Selanjutnya terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan untuk melakukan kegiatan. Selanjutnya, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian, waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dan terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, itu namanya tips, bukan procedure. Do you get it? Okay, let's move to the next slide. Yang selanjutnya adalah the important thing procedure text. Jadi hal-hal yang penting dalam procedure text. Nah, ini dia. Ketika kalian menulis procedure text, ada hal-hal penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, purpose atau tujuannya. Yang kedua, when to use a procedural text. Kapan kita menggunakan prosedur. Yang terakhir itu hal yang harus diingat. Oke, kita masuk ke yang pertama atau purpose.
The first one is to explain how to do something. Itu adalah menjelaskan melakukan sesuatu. Yang kedua, how to get somewhere. Kalau untuk yang ini, itu adalah cara kita untuk pergi ke suatu tempat. Yang ketiga, when a set of rules need to be understood. Jadi adalah itu peraturan-peraturan yang harus kita ketahui, itu masuk di poin ketiga. Yang selanjutnya, when to use procedural text. The first one is writing action for a game or a process. And the second, writing a recipe for a meal. And the third, recording a scientific investigation. And the last, but not the least, creating rule for something. And the last one, giving a set of direction. Saya rasa kalian sudah paham ya apa arti-arti dari kalimat-kalimat tersebut. Dan yang terakhir yang perlu kalian ingat itu adalah keep your instruction short, simple, and to the point. Jadi, untuk menulis prosedur teks, ya kalimat yang harus kalian tulis itu harus singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Selanjutnya, procedural text are always written in present tense. Jadi, untuk penulisan prosedur teks itu menggunakan present tense atau kata kerja bentuk pertama. Dan selalu menggunakan verb pertama. Dan yang terakhir, procedures are presented from the second or third person perspective. Jadi untuk prosedur teks itu kan biasanya ditulis oleh seseorang yang ingin memberitahukan step-step kepada orang lain. And the next, the word used in prosedur text. Jadi ini adalah kata-kata yang biasanya digunakan dalam prosedur teks. Nah, di sini ada beberapa kata yang digunakan untuk menuliskan step-step di prosedur teks. Yang pertama ada first, second, third, fourth. Itu maksudnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan lain-lain. Firstly, second, thirdly, fourthly. Perlu diingat-ingat untuk yang ini, ketika kalian menulis prosedur teks, kalian harus konsisten. Ketika kalian menggunakan first, ya selanjutnya harus first, second, third, atau next, atau then. Tapi kalau kalian menggunakan firstly, secondly, thirdly, kalau kalian setelah menggunakan kata firstly, terus yang kedua kalian buat pakai second, itu salah. Jadi kalian harus konsisten. Ketika menggunakan first, second, third, itu harus menggunakan itu semua. Tapi kalau menggunakan firstly, secondly, thirdly, itu juga harus menggunakan itu. Jadi jangan istilahnya, jangan dicampur aduk. Kalau habis first terus secondly itu jangan. Tapi kalau pemakaiannya firstly, secondly, then next, after that itu boleh. Do you get it? Okay, and the last step is itu adalah untuk penggunaan kata terakhir di prosedur teks kita. Maksudnya step terakhir. Selanjutnya, the example of procedure text. How to make something. Jadi ini adalah contoh dari prosedur teks untuk membuat sesuatu. Ini adalah contoh untuk membuat nasi goreng. Kita cari contoh yang simpel-simpel saja ya. Jadi di atasnya untuk nomor 1 itu adalah purpose atau tujuan dari pembuatan prosedur teks itu untuk apa. Yang kedua itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga itu adalah instruction atau step-step atau cara-cara pembuatan nasi goreng itu sendiri. For the next is the example of procedure text, how to operate something. Kalau yang tadi kan membuat sesuatu. Yang di sini dia itu how to operate. Jadi untuk mengoperasikan sesuatu. Ini how to use kamera, cara-cara penggunaan kamera. Untuk contohnya kalian bisa baca sendiri. That's all for me. I hope you enjoy my material and I hope you understand what I'm talking about. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.